Hai, selamat datang di obrolan santai bersama Podcast M yang kami gagas untuk mengobrol dan sebagai media untuk berdiskusi bersama dengan teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian untuk membahas sebuah topik yang akan dibicarakan. Dan konteksnya tidak seperti pada radio konvensional, tapi ini lebih luas dan lebih rileks pastinya. Kami harap teman-teman semuanya dapat menikmati podcast ini dan bisa memahami yang kami bicarakan. Sebelum kita mulai podcast ini, saya akan memperkenalkan teman-teman saya sekaligus juri bicara, yaitu ada Ervan absen 12, Jerry absen 15, Cesar absen 7, Natania absen 21, Ria absen 1, dan saya sendiri David absen 10. Kami dari kelas 12 MIPA 3 dan 12 MIPA 2. Hadirnya podcast ini nggak cuma untuk mengedukasi teman-teman pendengar, tetapi sebagai bahan refleksi untuk saya sendiri dan kalian semua para pendengar podcast ini. Seperti yang sudah kita bahas di podcast yang sebelumnya, panggilan hidup terdapat 3 macam. Selain panggilan hidup untuk bekerja, ada juga panggilan hidup untuk berkeluarga. Hidup berkeluarga juga tidak jauh-jauh dari bekerja, yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup berkeluarga. Oleh sebab itu, kita dapat menggunakan suatu sistem, yaitu sistem konsinyasi. Sistem konsinyasi adalah suatu bentuk kerjasama penjualan antara pemilik barang yang disebut dengan konsinyor dengan menitipkan produknya untuk dijual kepada pemilik toko yang disebut dengan konsinyi. Untuk produknya sendiri kita bisa menggunakan hasil penyilangan, seperti hasil dari penyilangan yang dilakukan pada hukum Ender 1, yaitu pisang kepok yang dihibridisasikan dengan pisang tanduk, atau bisa juga menggunakan hasil penyilangan seperti hasil dari penyilangan pada hukum Mendel 2, yaitu kacang etis bulat kuning yang disilangkan dengan kacang etis bisu hijau, sehingga semakin variatif lagi produk yang dihasilkan dan dapat dijual. We can make the Mendel 1 law. All we have to do is prepare a shovel, kepok banana buds, and tanduk banana shoots. Next, follow the steps below. First, cut the kepok banana buds and the tanduk banana shoots. Second, dig a deep hole with a minimum depth of 40 to 50 centimeters with a hole diameter of 50 times 50 centimeters. Third, plant the 2 buds in the same hole by combining the roots. Fourth, if it's been about 2 months, cut one of the banana trees. Fifth, wait for the tree to produce fruits and they are ready to be harvested. By following these steps, we can get bananas that can produce large fruits faster in a way that is easy, environmentally friendly, and the tools and materials are easy to obtain. Jika kita sudah mendapatkan hasil panen pisang tersebut, kita dapat mengolahnya menjadi makanan khas dari daerah Kediri, yaitu getuk pisang dengan rasa yang berbeda, karena pada dasarnya getuk pisang menggunakan pisang raja nangka. Kini dapat kita buat variasi yang baru dengan menggunakan pisang hasil hibridisasi yang telah kita budidayakan sendiri, sehingga kita dapat membuat ciri khas tersendiri dari getuk pisang ini. Jika getuk pisang sudah siap didistribusikan, kita dapat mendistribusikannya dengan menggunakan sistem konsinyasi, yaitu dengan menitipkan produk kita. Dengan ini kita dapat memperoleh uang. Uang yang didapatkan dapat menjadi bentuk partisipasi kita dalam pembangunan bangsa dan negara. Tidak harus dengan membangun sebuah gedung megah, tapi kita juga dapat melakukan hal-hal yang mungkin terlihat sederhana, namun dapat membantu pembangunan bangsa dan negara, yaitu dengan memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang mungkin kurang mampu, bisa dengan memberikan bantuan uang atau donasi barang dan lain sebagainya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hidup berkeluarga itu berkaitan dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya dengan mengandalkan sistem konsinyasi dalam menjalankan bisnis. Karena sistem ini bisa dikatakan sesuai dengan kemajuan zaman. Namun, kita juga harus ikut berpartisipasi secara aktif terhadap pembangunan bangsa dan negara. Mungkin apa yang kita lakukan terlihat sederhana, tetapi itu sangat berarti untuk orang lain. Sekian obrolan santai bersama Podcast M. Maaf jika kami ada salah kata ataupun tindakan. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.